Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya Umi Sri Handayani. Selama kurang lebih 15 menit ke depan saya akan dan Pak Radit beberapa menit ke depan akan berbagi ilmu nih Pak, perihal permasalahan yang ada di sekolah kita. Jadi saya mohon bantuannya menurut pendapat Bapak ya. Dan pengalaman Bapak selama di dunia pendidikan. Terima kasih Pak sudah datang di tempat saya ini ya. Ya, sama-sama. Mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf nantinya ya Pak ya. Saya ingin bertanya nih sama Bapak nih, Pak Radit. Faktor-faktor apa saja ya? Ya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan motivasi belajar siswa itu rendah? Baik Bu ya, menurut saya Bu ya, dan juga mungkin pengalaman saya yang pernah saya alami, ini memang motivasi belajar anak itu kadang-kadang naik turun ya Bu ya, seperti ombak ada naik ada turun. Nah ini penyebabnya itu memang kompleks banget, yang mana salah satunya itu dari diri kita sendiri Bu. Oh, iya? Dari guru itu kadang-kadang memang lupa atau memang kurang biasa untuk memotivasi anak. Oh, kita lupa ya Pak ya, introspeksi Kemungkinan diri. itu Bu. Jadi perlulah untuk motivasi anak. Kenapa? Dengan motivasi anak ini kan semangat anak menjadi semakin tinggi untuk belajar gitu ya. Nah mungkin faktor yang lain adalah anak mungkin tidak suka sama gurunya. Mungkin gurunya penampilannya itu saja. Model pembelajaran yang membosankan, nggak pernah senyum, nggak pernah ketawa. Nah, itu perlu banget dirubah. Iya. Jadi di mana kita datang itu anak udah merasa suasana baru lah, gitu ya. Tuh. Yang ketiga adalah anak tidak suka pelajaran itu Bu. Dan pelajarannya kan banyak Bu ya. Iya. Ada tuh yang mana nggak suka, berarti kadang-kadang kalau anak nggak suka materi pelajaran itu akan berlanjut nanti mungkin nggak suka juga sama guru, jadi bisa berdampingan itu. Nggak suka pelajaran, nggak suka sama gurunya, nggak suka sama gurunya, nggak suka pelajarannya. Nah itulah yang buat motivasi pelajaran sangat kurang. Iya, kalau motivasi belajarnya kurang otomatis untuk mencapai target maksimal ya. Ya agak susah ya Pak ya. Untuk nilai bagus juga susah ya Pak ya. Susah, iya betul. betul. Nah yang lainnya tuh kemampuan anak Bu, itu kan punya kemampuan masing-masing. Iya. Jadi kalau anak yang kemampuannya inteligensinya tinggi ya tentu saja dalam hal ini rasa ingin tahunya itu juga tinggi. Iya. Jadi dia akan mempunyai motivasi yang tinggi juga. Sebaliknya yang mungkin mempunyai inteligensi yang kurang ya akan sebaliknya juga Bu. Seperti itu. Oke. Ada yang lain Bu, ini yang lainnya adalah masalah dengan keluarga. Ini dalam keluarga itu kan mungkin ada masalah ya, yang mana masalah ini akan berpengaruh ke anak. Misalnya bapak dulunya berantem melulu. Kan kadang-kadang faktor apa kita nggak tahu, tapi antara orang tua kadang-kadang berantem Bu, di depan anak lagi. Ini yang tidak boleh ya. Apalagi setelah itu orang tua pisah, nah ini semakin parah lagi. Tubuh itu pasti akan buat anak motivasinya akan semakin turun. Iya. Itu. Faktor keluarga ya. Betul Bu, betul. Oke. Sepertinya baik. itu Bu yang pertanyaan yang itu. Oh iya. Yang pengalaman saya itu. Iya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apa penyebab siswa itu kesulitan dalam memahami pembelajaran? Kesulitan dalam memahami pembelajaran. Penyebabnya apa sih? Ya memang anak kadang-kadang di kelas itu Bu ya, kita rasakan untuk belajar itu kok menerima materi itu kok sepertinya susah gitu ya. Agak susah, dan dengan susahnya ini akhirnya ya maaf saja ya, KKM-nya kadang-kadang ketinggalan Bu ya. Iya, Tidak KKM. sampai KKM gitu ya. Iya. Nah ini yang saya rasakan dulu kan, pernah ada anak kelas 6 itu yang termasuk inklusif ya Bu, jadi kemampuannya sangat rendah. Nah ini dengan sendirinya kami belajar sesuai kemampuan anak Bu, jadi tidak sesuai dengan program semester atau yang lainnya, tapi kita sesuaikan dengan kemampuan anak, karena nggak mungkin anak seperti itu kita samakan dengan anak yang lain. Jadi kemampuan anak ini sangat dominan di situ.
Jadi itu. Jadi yang utama adalah masalah di anak sendiri. Oh gitu ya Pak ya. Mm-mm. Baik, selanjutnya nih Pak. Masih ada yang lain, Bu? Ada yang lain lagi? Bukan Oh yang iya. satu, Bu. Nah, yang ini yang sebenarnya adalah termasuk media mengajar. Media itu kan alat-alat, Bu. Alat-alat berarti bagaimana Ibu mengemas alat-alat itu sehingga anak itu bagaimana bisa dengan enjoy. Nah, mungkin dengan permainan, dengan game atau dengan alat peraga yang lain ini sangat berpengaruh. Iya betul. Di media itu. Jadi kelasnya berwarna ya Pak ya. Nah itu, jadi anak juga nggak bosan, anak merasa senang dan sebagainya itu seperti itu. Iya. Nah yang di samping itu selain media itu juga ada salah satu juga yang mempengaruhi dalam pembelajaran anak, yaitu metodenya. Oh, metode pembelajarannya ya Pak ya. Berarti udah tahu metode yang mana. Kadang-kadang kita ingin milih-milih metode ya Bu ya. Iya. Milihnya karena anaknya coraknya banyak ya berarti bagaimana yang bisa paling nggak memaksimalkan KPM itu. Kita nggak mungkin satu metode bisa semua anak itu sepertinya emang jarang ya. Tapi paling nggak kita maksimal. Iya. Berupaya ya Pak ya. Iya Bu, benar Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Baik. Apa penyebab rendahnya pemahaman pembelajaran HOTS? Itu yang berpikir tingkat tinggi itu. Iya betul, nalarnya tinggi Pak. Nalarnya tinggi benar ya. Berarti kalau nalar tinggi itu kita kembalikan ke anak Bu. Anak mampu nggak bernalar tinggi gitu ya? Iya. Karena memang kemampuan anak itu beda-beda. Jadi faktor itu juga menentukan tercapai tidaknya pembelajaran HOTS itu. Yang kedua yang saya pikir selama ini, karena dari sekolah sendiri ada yang belum mampu untuk maksudnya untuk melaksanakan pembelajaran itu, mungkin karena daya dukungnya atau segala sesuatu mungkin dari pihak guru, pihak alat dan prasarana itu kan perlu mendukung. Nah, Saling keterkaitan. Kalau ini ada yang belum mendukung berarti ya untuk pembelajaran seperti itu mungkin atau bisa jadi belum bisa terlaksana dengan maksimal. Yang selanjutnya kemampuan kita sendiri Bu. Karena kadang-kadang kita ini udah belajar benar-benar ya, kadang-kadang kita ini tertutup sama ini orang lain, usulan atau saran orang lain. Nah, kita udah merasa pinter, aku udah bisa. Nah inilah ini yang juga perlu kita jangan ditutup lah, kita saran orang lain itu sangat baik untuk kita karena kemampuan kita tampung dulu ya Pak. Kita kadang-kadang kita ini tidak bisa melihat kekurangan diri kita, yang bisa melihat orang lain gitu. Nah dari itu kita bisa belajar untuk paling enggak menjadi lebih baik dengan kritikan dan saran itu. Begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Sebutkan faktor yang menyebabkan minat membaca siswa itu rendah Pak. Oh ya. Memang selama ini sebenarnya kalau di sekolah kita kan dibantu dengan itu ya Bu, dibantu dengan perpustakaan keliling itu ya Bu. Dari mana itu? Immanuel Pak. Nah itu bagus banget. Itu di sekolah lain Bu, mungkin tidak seperti kita ya. Tidak ada itu. Jadi ini yang membuat minat baca kurang, atau malah dia tidak punya perpustakaan. Ini semakin lagi mengenal buku-buku kan perlu biaya juga ya. Jadi tidak semua sekolah mampu untuk ke situ. Yang ketiga lagi Bu, yang sangat parah ini, anak-anak ini pengen yang instan Bu. Jadi dia pengen nyari materi, aku pengen nyari materi ini, udah tinggal nyari HP, klik, ketemu Bu. Jadi lewat internet itu sudah tersedia yang namanya materi apa yang kita perlukan, jadi sangat instan. Ini yang membuat untuk membaca itu sangat kurang. Yang ketiga, empat ya Bu ya? Empat. Dari guru sendiri juga dari orang tua ini kurang pendorong. Coba deh kita perhatikan ya, kita sendiri kadang-kadang karena materinya yang kita ini harus ngejar, akhirnya yang membaca itu membaca di terabaikan itu, jadi kendalanya di situ. Iya, sepertinya itu Bu. Iya baik. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Masih ada ini? Masih ada Pak.
sebutkan sih faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar dalam hal berhitung, Pak. Jadi matematika. Nah, biasanya kalau di SD matematika ya. Iya. Iya. Kalau anakku bilangnya bukan matematika, Apa, Pak? mati-matian. Karena dia mungkin merasa susah tuh bagaimana dia. Itu yang saya rasakan ini memang dari anak, dan itu ada faktor fisiologi anak. Jadi anak ini mungkin ada gangguan pandangan gitu ya. Kan kadang-kadang kita harus jeli guru itu, anak pandangannya kurang di belakang pakai kacamata gede, Iya. lihat angka-angka nggak kelihatan, itu perlu kita jeli lah untuk itu. Kemudian ada yang pendengarannya kurang, Bu. Pendengaran kurang kan paling nggak kita tahu di depannya gitu ya. Itu perlu banget. Nah, itu jadi semakin ke depan kita harus semakin jeli untuk itu, biar anak-anak yang mempunyai kekurangan itu paling nggak bisa diantisipasi, Bu. Gitu. Yang kedua ini, Bu, peran orang tua, Bu. Orang tua itu kadang-kadang di rumah mamanya itu rajin banget. Nah ini mamanya ini biasanya menanyakan, bagaimana belajar matematikanya tadi, bagus kan? Nah kadang-kadang begitu ya, Bu. Ini mendorong anak untuk semakin senang dan belajar matematika. Tapi mungkin bapaknya beda, Bu. Dia orang sukses. Nah bilang, bapak dulu matematika pernah dapat nilai hitam, sekarang jadi orang sukses. Nah ini sebenarnya menjatuhkan mental anak ini, menjatuhkan semangat anak untuk belajar matematika. Ada yang begitu, Bu. Saya kira ada yang begitu. Ya. Nah, ada lagi yang ini juga perlu digarisbawahi, bahwa guru kita sendiri ini harus jeli, Bu. Misalnya anak kemampuan dasar yang dikuasai itu yang mana? Umpamanya anak sudah belum menguasai perkalian. Nah, kita kelas 4 langsung KPKPB, nggak nyambung, Bu. Nah, Jauhan ya, Pak. nggak nyambung. Kita tahu dulu dasarnya anak kita, dasarnya anak apa. Kalau itu anak masih pentat belum mantap, ya buat kita buat mantap dulu lah. Mungkin 2 jam pelajaran itu berapa, dan mungkin kalau perlu tambahan itu kan di rumah kita masih bisa untuk PR ya, Bu, ya, untuk kurikulum merdeka. Kita masih kurikulum 2013. Nah, harus 2013 kan bisa. Menuju gitu ya. Itu sampai di situ ya. Jadi itu dimatangkan dulu. Kalau dimatangkan sudah, ya udah kita bisa melangkah ke atas. Kenapa? Seandainya itu ibu belajar tentang KPKP, udah yang penting ada yang bisa. Anak yang dipahami semakin banyak memendam yang nggak bisa, Bu. Nanti naik lagi semakin banyak yang dipendam nggak bisa. Lama-lama anak di kelas berikutnya dia stres, Bu. Nah, kalau anaknya ini berpikiran banget, perasaan banget, lama-lama banyak kritik. Rontok stres. Nah ini, itu jadi bukannya ke situ. Makanya Kemana-mana ya, Pak. harus hati-hati banget lah. Beda dengan orang yang cuek, bodoh, yang penting harus sekolah, itu beda lagi. Tapi kan kita bukan di situ, kita menangani semua anak, terutama yang anak semangat tadi itu. Jadi dasarnya harus mantap dulu. Sepertinya itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Radi kesediaan waktunya bersama saya. Sama-sama, Bu. Sudah berbagi ilmu dengan saya. Sehat selalu bersama keluarga ya, Pak. Amin, ya. Terima kasih. Demikian dulu wawancara dengan teman sejawat saya di SD Cilandak Barata 3. Sampai jumpa lagi. Dadah.